Ya kan ada orang diem-diem mencurigakan. Disensor. Saya kan tidak nyebut Coki, itu. Saya Coki ngomong speaker blok. Jadi susah ngedit. Tok. Oke guys, ketemu lagi bersama gua Jordai. Dan kali ini gua akan bikin video reaction lagi seperti biasa ya, sesuai dengan keinginan kalian, komentar-komentar kalian. Dan kali ini gua akan lanjutin video yang kemarin ya. Kemarin itu gua udah nge-react videonya Aturancu ya. Dan gue akan kembali nge-react Aturancu lagi. Dan ya, kalau kemarin kan kita udah ngerosting ya, dengerin debat kusir ya, ngerosting, kata-kata kasar, caci maki gitu kan. Kali ini kita refresh sedikit lah, karena konten Aturancu ini ada unsur edukasinya. Jadi kita kalau kebanyakan debat, kebanyakan ngerosting, kebanyakan kata-kata kasar gitu kan, itu nggak bagus juga. Jadi sekali-sekali kita dengerin yang edukasi sedikit ya. Dan sebenarnya edukasi ini juga seru, lucu, karena ada Tretan Muslim dan Coki. Jadi ya harusnya sih tetap seru-seru aja. Langsung aja kita react videonya. Ini episode yang kedua ya, Aturancu episode yang kedua. Oke, ini dia aturan paling absurd di dunia. Coki Pardede dan Tretan Muslim, Geolive Aturancu. Ya, nih di channelnya Geolive. Langsung aja kita mulai. Di daerah-daerah. Di dalam negeri atau luar negeri? Itu aja yang simpel. Middle East. Middle East. Kan bisa di mana aja dong, Middle East. Oke. Gak cuma Arab. Anda jangan. Middle East. Yes, yang bilang Arab siapa? Anda tapi ada kepikiran kan, mau nyebut Arab kan? Balik lagi tentunya di konten terbaru dari Geolive Aturancu. Yoi, bersama saya Coki Pardede. Saya Tretan Muslim. Dan mungkin kalau misalnya viewers kita pada hari ini bertanya-tanya, kenapa bajunya Coki dan Tretan Muslim sama seperti di episode 1? Karena kita syutingnya langsung 2. Apa kepentingannya itu dikasih tahu? Cok! Oh, kita jujur. Ya udah Karena langsung. kredibilitas kejujuran seorang pembawa acara itu menentukan validasi berita yang kita bawa. Anda membongkar hal yang tidak perlu dibongkar. Yang penting isi aturannya dulu nih apa nih. Kita akan membahas Aturancu apa nih hari ini nih. Betul. Oke, by the way ya, baju gue juga sama yang kemarin karena gue rekamnya langsung. Jadi kita kasih dulu konsepnya, mungkin ada beberapa orang yang baru join sama kita pada hari ini. Jadi basically di Aturancu, gua dan Tretan Muslim akan membedah aturan-aturan yang cukup bisa dibilang unik atau rancu dari seluruh dunia. Dan nanti gua akan memberikan kesempatan kepada Tretan Muslim untuk menebak dari beberapa aturan yang gua sebut, mana aturan yang asli Dan palsu. dan palsu. Oke. Karena Tretan Muslim kan kemampuan menebaknya sangat oke. Wow. Selain Anda juga mampu menebak, cocokologi Anda juga cukup oke. Cocokologi. Belum tahu. Anda jangan menaikkan ekspektasi orang dong. Baik. Kan saya belum tahu aturannya. Langsung saja, ini sudah disiapkan oleh tim kreatif dari Geolive yang sangat luas sekali wawasannya. Berarti tim kreatifnya iseng juga sehari-hari bro. Nyari aturan-aturan rancu ya Iya, kan. betul. Langsung aja Coki. Mungkin ini keresahan mereka yang tidak berani dibawakan, makanya sewa kita. Disuruh kita. Biar kita yang suruh mengkritik. Iya. Cerdik juga Anda. Geolive ya. Langsung Coki. Yang pertama, aturan pertama. Di satu daerah, orang yang membawa salmon dengan tampang mencurigakan bisa dipenjara. Mohon maaf Pak, di seluruh dunia kalau tampang Anda mencurigakan, Anda mau bawa apapun ya, ikan apa Mas Koki juga kalau Anda begini mengendap-endap juga di penjara Anda. Bener. Salmon dong. Loh, saya hanya membacakan. Ikan patin juga di penjara kalau di Samarinda ente mencurigakan. Coba sekali lagi, saya masih kaget. Coba. Di satu daerah, orang yang membawa salmon dengan tampang mencurigakan bisa dipenjara. Gimana cara negara menilai tampang mencurigakan atau enggak? Itu juga, itu memang cukup menarik. Ya kan ada orang diem-diem mencurigakan. Iya kan ada yang orang diem. Tapi Ya memang kalau dari lahir dia suka, makanya iya, tampangnya benar. ngeselin kan ada yang terlahir Benar. Itu ngeselin. kan bukan sesuatu yang Benar. bisa kita. Itu Iya, kan benar. default ya, tampang itu. Salah muka ya kan. Nah, oke. Ini peraturan pertama ya. Oke. Belum saya nilai dulu. Oh, belum nilai. lanjut. Karena siapa tahu yang selanjutnya kan. Iya, kadang-kadang pancingan nih. Oke, lanjut. Yang kedua, di daerah ini cowok dan cewek yang bukan keluarga dan bukan pasangan suami istri dilarang nongkrong bareng. Waduh. Ini nongkrong bareng.
Waduh. Bukan suami istri, bukan keluarga, dilarang nongkrong. Dilarang nongkrong bareng. Apakah daerah-daerah Arab? Langsung saja ya, biar nggak bahaya ya. Oke. Bahaya. Yang ketiga, di daerah ini orang dilarang menyiram toilet di atas jam 10 malam. Nyiram toilet. Loh. Kasihan yang mau berak besok pagi dong. Oh iya. Gimana kalau dia berak dari jam 9 sampai jam 10 udah numpuk? Itu diare brengsek. Iya jam 6. Kalau 1 jam di toilet, Bah. Ini berak siapa? Kenapa jadi tanggung jawab saya gara-gara peraturan bangsat? Enggak, jelas nggak masuk akal. Terus diapain? Berak jam 10 malam diapain? Berak dijadiin kerajinan tangan apa gimana? Nggak masuk akal jelas. Sudah saya langsung curiga sama peraturan ketiga. Oke, berarti dari 3 peraturan Ya, tersebut, coba ulangi yang pertama. yang pertama di satu daerah orang yang membawa salmon dengan tampang mencurigakan bisa dipenjara. Itu aturan pertama. Ya. Aturan kedua di daerah ini cowok dan cewek yang bukan keluarga dan bukan pasangan suami istri dilarang nongkrong bareng. Benar. Itu aturan kedua. Dan aturan ketiga di daerah ini orang dilarang menyiram toilet di atas jam 10 malam. Oke. Tretan muslim. Ya, oke. Dari 3 peraturan ini mana yang asli, mana yang palsu? Oke. Ya, kalau menurut gua yang palsu itu yang tadi ya, yang apa nggak boleh nyiram toilet di atas jam 10. Gimana caranya, coy? Lu pasti pernah kan apa kayak kebelet boker tengah malam? Pernah lah, semua orang kayaknya pasti pernah gitu kan. Terus kalau lu kebelet boker tengah malam di atas jam 10, terus lu harus tahan boker lu. Gila. Mana bisa tidur, coy. Itu sih yang nomor 3. Menurut gue yang salah sih yang nomor 3. Oke, yang pertama. Ya. Membawa salmon mencurigakan. Ini pasti di daerah-daerah Inggris nih, daerah-daerah. Menurut tebakan Anda? Daerah-daerah pengepul salmon kan banyak tuh di Tidak ada daerah pengepul salmon. Greenland mana ya? Pengepul Sotoy banget lu. Yang ini ada sungai-sungainya, Ya Cuk. di Eropa. Ya di Eropa. Ya. Biasa orang Eropa emang suka aneh-aneh. Apa-apa disikat ya kan. Oke, berarti menurut lo Aturan pertama meskipun agak ngeselin, gimana cara menilai orang mencurigakan atau enggak? Masuk akal yang pertama. masih masuk akal. Masih oke. Benar, aturan yang pertama, orang bawa salmon mencurigakan di penjara. Masuk akal. Masih Dan oke. ternyata Anda tepat. Aturan yang pertama memang benar. Di mana tuh? Jadi ternyata aturan ini memang tidak ada di Indonesia. Ya. Karena pertama salmon juga masyarakat kita kan apa itu? Lele, masa lele ya kan? Lele. Orang membawa lele mukanya mencurigakan juga mau digebukin juga nggak enak. Iya, Apa yang Anda bawa? Lele doang kan? Nggak keren kan pencuri lele nggak enak. Ini ada tapi tidak diterapkan di Indonesia. Kenapa tuh? Dan tebakan lo cukup benar tapi tidak akurat. Jadi ini diterapkan di Britania Raya pada tahun 1986. Jadi memang di daerah Eropa. Ya. Ya. Jadi aturan yang bertajuk, ini ada bertajuk Pak, Ada namanya bertajuk? Salmon Act. Oh. Salmon Act tahun 1986. Ini ternyata masih diterapkan sampai sekarang. Oh? Salah satu isi peraturan ini adalah prohibition to handle a salmon in suspicious circumstances atau larangan membawa ikan salmon dalam kondisi mencurigakan. Ini dia nih. Aturan ini dibuat karena pemerintah khawatir Ya. pada penjualan, pembunuhan maupun impor salmon ilegal. Oh. Jadi ternyata ini menjadi concern di negara tersebut. Makanya dengan bertampak atau bergelagat mencurigakan saja sudah bisa ditangkap setidaknya untuk diselidiki Diselidiki? status salmonnya. Ilegal atau tidak? Masa diwawancara salmonnya, Loh, Bos? saya tidak tahu ini ada tulisan status salmonnya. Mungkin ada kartu identitas salmon. Kartu mungkin. salmon. Plok. Intinya yang mencurigakan ya? Iya. Oh, untuk mencegah adanya pencurian illegal fishing ya? Berarti ini cara membypass aturan ini ya cukup profesional saja. Gimana tuh? Ya tidak usah mencurigakan kan? Iya, Oh, makanya iya, di sana nelayan atau pencuri illegal fishing nggak belajar mancing, Iya. belajar acting, bro. Benar. Hari ini cerah sekali. Benar. Wah, aku menemukan salmon. Itu tidak wajar dong. Ya lebih daripada mencurigakan. Kayak sekarang gini. Apa? Kalau lo maling, masa lo mencurigakannya mengedap-ngedapkan nggak gitu juga? Makanya. Ini aturan. Orang bule kadang aneh banget ya. Yaudah. Jadi masuk akal, tebakan lu bener, bro. Benar. Bahwa aturan ini ada. Yang sekarang yang kedua. Yang kedua. Di daerah ini cowok dan cewek yang bukan keluarga dan bukan pasangan suami istri dilarang nongkrong bareng. Ini benar atau tidak menurut Anda? Ini bukan muhrim ini kayaknya. Bukan muhrim, Iya, tidak iya. boleh nongkrong, sudah terasa. Saya Iya, tahu iya. nih. Ini pasti ada nih. Pasti ada. Pasti ada. Anda ingin menebak daerah? Di Di daerah-daerah dalam negeri atau luar negeri? Itu aja yang simpel. Middle East. Middle East. Kan bisa di mana aja dong, Middle East. Oke. Nggak cuma Arab.
Anda jangan. Middle East. Ya yang bilang Arab siapa? Anda tapi ada kepikiran kan mau nyebut Arab kan? Lanjut, di daerah mana Coki? Jadi menurut Anda ada atau tidak ini? Ada. Ada. Dan ternyata Anda benar. Jadi ternyata aturan ini memang diterapkan di sebuah daerah, tapi sayangnya bukan di Middle East, tapi lebih dekat daripada Middle East, Pak. Di Kabupaten Langsa, daerah Sumatera Barat. Malah di Indonesia ya? Betul. Waduh. Lebih Arab dari Arab sendiri ya? Luar biasa kalau buat ini nih Coki. Lebih Arab dari Arab sendiri. Ini memang ada. Loh ini kan emang aturan. Ya bagus nih. Kayak untuk menjaga masyarakat memang. Kenapa Anda berubah? Memang ada statement saya yang lain dari sebelumnya. Nggak Aturan berani. ini juga termasuk dalam Perda Standarisasi Loh, ya. Pelayanan Syariat Islam dan masih berlaku hingga sekarang. Jadi sampai sekarang masih berlaku. Bagus banget, bagus. Lebih lengkapnya, aturan ini menyatakan bahwa pria dan wanita yang bukan muhrim dilarang duduk semeja. Oh iya. Selain itu ada juga larangan untuk para pelayan untuk melayani wanita bukan muhrimnya di atas jam 9 malam. Oh, bagus itu. Betul. Berarti kalau misalnya Anda Bagus. unik lah, unik. Kenapa ada? Sekarang saya tanya balik. Ayo. Masuk akal nggak aturan itu? Kan Anda ngetes saya. Aturan ketiga. Enggak, dua. Sialan. Anda kan dari tadi ngetes saya. Ya. Sekarang Nggak saya mau. nanya, Nggak mau. aturan di Kabupaten Langsa Aceh tadi masuk akal nggak? Nggak mau kena sendiri dia. Tapi Anda kenapa menahan tertawa seperti Saya tidak tertawa. Ada kan niat mau tertawa? Oke. Langsung aturan ketiga. Nggak berani ya. Berarti nggak jelas berani. aturan ketiga yang palsu. Oh iyalah. Iya. Jelas yang Jadi ketiga. ternyata di daerah ini dilarang menyiram toilet di atas jam 10 malam. Ternyata memang benar tidak kan? ada, Pak. Ya, asal usulnya ini ada siapa asal nih? usulnya. Biar saya bacakan dulu ya. aturan goblok aja ada asal usulnya loh. Jadi aturan ini kalau lo boleh tebak, kira-kira ini datang dari daerah mana, Slim? Cina kayaknya. Cina. Cina kan katanya. Anda rasis sekali. Hah? Bukan orang Cina. Sabar. 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 TKA asing sabar ya. TKA as. Maksudnya negara Cina kan orangnya Oke. katanya kerja keras. Oh. Oke, langsung nih saya Apa baca. hubungannya sama Jadi kerja konon keras ini sama aturannya boker? datang dari Swiss, Pak. Dari Eropa. Oh, Unik Eropa. kan? Konon. Datang dari Swiss. Kenapa tuh? Di mana dinyatakan bahwa orang yang menyiram toilet di atas pukul 10 malam dapat dipenjara. Gila. Tentu hal ini Penjara? hanyalah urban legend. Ya lagi-lagi. iyalah. Dan ini hanya urban legend belaka. Namun, suara agak berisik dapat dikategorikan sebagai polusi suara di Swiss. Oh. Dan setidaknya teguran tetangga bisa datang apabila warga terlalu berisik di tengah malam. Nah, menyiram toilet bisa dianggap sebagai polusi suara yang mengganggu kalau dilakukan di tengah Polusi suara. Enggak, toilet siapa yang berisik sampai mengganggu tetangga? Pernyataanku itu. malam. Ya kan, suruh kan nyiram. Ya enggak, namanya flash. Psh, Berisik dong. berisik matamu, Cok. Kecuali dia kamar mandinya seng gitu ya. Yang nyiramnya pakai gayung jedang itu baru mengganggu. Iya. Kalau ini enggak. Oh, berarti di sana berisik berarti bisa dilakukan. Mereka lebih concern kalau ketenangan malamnya terganggu. Oh, berarti di sana speaker enggak ada. Iya. Apaan tuh? Disensor. Saya kan sudah tidak nyebut Coki. itu. Saya Coki. ngomong speaker blok. Jadi susah ngedit. Cok. Gak ada speaker dangdutan maksudnya. Oh iya, speaker dangdutan tidak. Pada sebut itu. Tidak. Itu memang mengganggu. Waduh, apa tuh? Oh gitu ya, 3 peraturannya. Betul, itu dia. Coki kelepasan, Tapi benar Coki. dong. 2 tebakan saya benar dong. Betul. Oke. Anda cukup hebat juga di episode 2 ini. Iya. Anda hebat sekali. Saya dalam sudah belajar, ya kan. Pokoknya Britania Raya pasti aturan-aturan aneh. Pokoknya next saya yang baca aturan. Gimana? Oh boleh. Oke. Berarti di episode selanjutnya, lu yang baca aturannya, gue yang nebak. Ya, saya sudah punya ada aturan di Aceh, aturan Makassar, sama Solo saya. Tidak apa-apa Sekali ya. dong. Susah. Ayo. Kan ada aturan di situ. Iya, tidak Misalnya apa seperti tadi kan bagus. Kita berbagi pada teman-teman dari Aceh, Makassar, sama Solo. Betul. Bagus juga kan? Bagus. Jadi sampai ketemu lagi di konten kita Mancing-mancing, selanjutnya di setan muslim. Aturancu. Sekali lagi ini hanyalah sebuah konten di mana kita berbagi aturan-aturan yang Pengetahuan juga ya. pengetahuan yang cukup unik gitu, dan jangan baper-baper lah ya kalau Iya. bahas sini. Jangan. Emang ada yang baper? Hah? Sampai ketemu Aduh. lagi di episode selanjutnya. Tadi yang disensor ya. Coba kita lihat apa tadi kira-kira kata-kata Coki yang disensor. Kamar mandinya seng. Nggak ada. Ah, tuh. Terganggu. Oh, berarti di sana speaker nggak ada. Apa tuh? Ada yang tahu gak? Gue dari baca gerakan mulutnya nggak tahu, nggak kebaca, nggak ketebak sih. Nggak ada.
Malamnya terganggu. Oh, berarti di sana speaker nggak ada. Tidak ada. Kayaknya Toa sih. Kayaknya Toa pasti tidak ada, kata Shoki. Toa nih kayaknya dia ngomong Toa. Terganggu. Oh, berarti di sana speaker nggak ada. Tidak ada. Oh, kayaknya si Toa ya. Saya kan sudah tidak nyebut itu. Saya ngomong speaker doang. Iya, Blok. iya, iya. Jadi susah ngedit. Dok. Susah ngedit. Nggak ada speaker dangdutan maksudnya. Oh iya, speaker dangdutan Nggak tidak pada ada. sebut itu. Oh, tidak. Itu memang mengganggu. Sumpah. Oke guys, itu dia reaction Aturancu episode kedua ya. Kocak banget sumpah. Mereka kalau ngebawain sesuatu apapun ya kayaknya bisa masuk ke sana-sana gitu. Kocak seru sih. Ya menambah pengetahuan dan kita terhibur juga. Mantap lah. Oke, kita ketemu lagi di video-video berikutnya ya. Jangan lupa subscribe channelnya GioLive dan subscribe channel gua supaya gua semakin banyak ikutin request kalian ya. Jangan lupa sertain aja request kalian, gua mau react video apa lagi ya. Silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah. Nanti gua akan coba nonton videonya dan kita react sama-sama. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. See you to the next video. Bye-bye.